Kembali kami datang Tuhan pada saat ini Tuhan. Di penghujung tahun ini Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat kasih setia dan anugerah-Mu Tuhan. Dan sekali lagi kami mau datang dalam hadirat-Mu, kami mau datang Tuhan kepadamu ke tahta kasih karunia itu Tuhan. Sujud menyembah Tuhan, merendahkan diri Tuhan. Mengakui setiap kegagalan, setiap kesalahan, setiap dosa, setiap kesalahan kami Tuhan. Semua yang Kau tidak berkenan Tuhan. Dan saat ini Tuhan, mari kembali layakkan setiap kami Tuhan. Basuh kami lagi dengan darah-Mu Tuhan. Mari kembali membenarkan kami Tuhan. Kau yang berdiri Tuhan sebagai pembela kami Tuhan. Kau Imam besar agung kami Tuhan. Oleh darah anak domba Allah kembali sucikan, kuduskan, layakkan, tahirkan kami Tuhan. Dan di ujung daripada tahun ini Tuhan, sekali lagi kami mau Tuhan dibawa masuk lebih dalam Tuhan, dalam hadirat-Mu Tuhan. Bertemu muka dengan Engkau Tuhan, mencari wajah-Mu Tuhan, mencari perkenan-Mu Tuhan. Biar hidup kami kembali dipenuhi Tuhan, hidup kami dipulihkan, hidup kami Tuhan kembali Tuhan dilingkupi oleh hadirat-Mu, oleh kasih dan kuasa-Mu Tuhan. Karena kami sungguh sadar kami tidak bisa hidup di luar Engkau Tuhan. Kau Tuhan dan Allah kami, ya Tuhan dan Allah kami. Kau layak terima segala puji, hormat, kemuliaan, dan kuasa selamanya, ya Tuhan dan Allah kami. Kau layak terima segala puji, hormat, kemuliaan, dan kuasa selamanya. Bagi anak domba Allah yang duduk di tahta, semua makhluk tersungkur dan menyembah. Darah-Mu telah tercurah mendamaikan dunia. Kau Imam besar agung selamanya. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Oh, kuduskan setiap kami Tuhan. Biar mengudus dan mengalir lagi Tuhan, melingkupi kami Tuhan. Kuduslah Tuhan yang telah memerintah dan berkuasa selama-lamanya. Tuhan, ya Tuhan dan Allah kami. Engkau layak terima segala puji, hormat, kemuliaan, dan kuasa selamanya. Bagi anak domba Allah yang duduk di tahta, semua makhluk tersungkur dan menyembah. Sebab inilah yang kami percaya ya Tuhan, bahwa darah-Mu telah tercurah mendamaikan dunia. Kau Imam besar agung selamanya. Oh, Kau mendamaikan kami Tuhan. Kuduslah Tuhan
pujian, hormat, kuasa, dan kemuliaan hanyalah padamu. Keselamatanku, kebenaran yang membebaskan. Kau layak terima segala pujian, hormat, kuasa, dan kemuliaan hanyalah padamu. Keselamatanku, kebenaran yang membebaskan. Kau kebenaran kami yang bebaskanku, yang lepaskanku dan angkatku dari segala kegagalanku. Kau angkat kami Tuhan, Kau angkat kami Tuhan, dan Kau jadikan kami milik-Mu, seragamu, anak-anak-Mu Tuhan. Kau mendamaikan kami Tuhan, sungguh ajaib karya-Mu. Darah anak domba yang menyucikan dan menguduskan, mendamaikan kami, melayakkan kami. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah Maha Kuasa, pencipta segalanya. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, yang telah memerintah, berkuasa selamanya. Kudus, kudus. Biarlah hadirat-Mu Tuhan memenuhi setiap Tuhan. Roh-Mu bergerak saat ini, berhembus, memberikan kehidupan, memulihkan, basuh setiap kami, mengaliri setiap kami. Roh kehidupan yang dari-Mu ya Tuhan, lingkupi setiap kami. Kasih dan kuasa-Mu dinyatakan sore malam ini Tuhan, yang telah datang dan Kau. Oh kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah Maha Kuasa. Tuhan, mari Tuhan, pencipta. Kau bertahta dan berdaulat sepenuhnya Tuhan di tempat ini Tuhan, di dalam hidup setiap kami, dimanapun kami ada saat ini Tuhan. Biar sungguh Tuhan Engkau yang bertahta dan berdaulat dan memegang kendali atas segala sesuatu. Kudus, kudus, dan kami umat-Mu nyanyikan kudus, kudus, kuduslah Kau. Biarlah dupa doa kami, dupa pujian dan penyembah kami naik ke hadapan tahta-Mu Tuhan. Kuduslah Tuhan, kudus nama dunia yang telah datang dan Kau. Oh kudus, kudus, kuduslah
selama-lamanya sampai selama-lamanya. Pemerintahan-Mu kekal Tuhan. Oh, kerajaan-Mu dari segala abad sampai selamanya Tuhan. Oh, terangkatlah setiap pintu yang berabad-abad supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah itu Raja kemuliaan? Yesus ialah Raja kemuliaan. Sungguh mulia Raja segala raja, mulia, mulia, sembah Raja mulia. Hormat dan kuasa mulia, agung kerajaan-Nya.
ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Ditinggikan namanya Yesus. Haleluya. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Oh, dipuji, dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Tiada yang lain. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Oh, mulia, mulia, sembah Raja mulia, dan mati dibangkitkan jadi Raja. Mulia, mulia, sembah Raja mulia, puji, hormat dan kuasa. Mulia, sembah Rajanya. Dia telah mati, dia telah mati dan jadi Raja. Dia telah mati dan dibangkitkan. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Oh, dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Biar segala kemuliaan ya Tuhan, segala hormat, segala pujian kami berikan kepadamu Tuhan. Semuanya hanya bagi-Mu. Engkau yang layak ya Tuhan, Engkau yang layak, Engkau yang layak Tuhan. Oh haleluya. Segala kemuliaan hanya
bagi Tuhan segala hormat puja hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala kemuliaan, keagungan dan kejayaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi berikan segala kemuliaan, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat puja hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala dan kejayaan hanya bagi Tuhan. Segala kemuliaan bagi Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan kami bersuka cita Tuhan karena Engkau setia Tuhan. Kami membawa kami sampai pada hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau akan terus bawa kami Tuhan. Memasuki Tuhan banyak hal yang baru. Satu dimensi yang baru, masa yang baru bersama dengan Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan. Janji-Mu kekal Tuhan. Kami percaya janji-Mu ya dan amin Tuhan. Bahwa kami akan semua akan melihat kebaikan-Mu di negeri orang-orang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya dan sepakat katakan amin. Shalom saudara-saudara, tidak terasa sudah berapa hari lagi kita akan akhiri tahun 2025 ini. Siapa yang merasakan kebaikan Tuhan? Kita semua merasakan kebaikan Tuhan, betul? Sampai hari ini kita masih ada, kita masih bisa melayani Tuhan, itu anugerah Tuhan. Kita harus percaya bahwa Tuhan itu baik dan sungguh rindu untuk memberkati setiap kita. Mari puji Tuhan dengan penuh sukacita, kita akhiri tahun ini dengan kuat bersama Tuhan.
and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are You are good and your mercy endureth forever. You are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Mari setiap kita merasakan kebaikan Tuhan, mari kita katakan kata-kata itu. You are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good. People from every nation and tongue, from generation to generation. People from every nation and tongue, from generation to generation. We worship you. Mari kita puji Tuhan dengan sukacita karena Tuhan sudah baik. Tuhan menyertai kita sepanjang tahun ini. Mari terus katakan dari hati kita bahwa Tuhan itu baik. We worship you. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. We worship you. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. For who you are. For who you are. You are good. Amin, amin, amin. Siapa yang rindu setiap kita mengakhiri tahun ini dengan kuat? Siapa yang rindu finish strong? Mari kita nyanyikan lagu ini. Mungkin saudara ingat lagu ini suka dinyanyikan pada tahun-tahun berapa ya, saya lupa. Mari kita akhiri tahun ini dengan kuat. Kita harus sehati sederap dan kita percaya rencana Tuhan yang sempurna jadi atas hidup setiap kita. Sederap selangkah, sama menggapai cinta, suruh mimpi
Kami percaya Tuhan, ini doa setiap kami, bahwa kami akhiri tahun ini dengan kuat bersama dengan Kau. Tidak ada satupun yang menghambat kami untuk kami terus bergerak maju di dalam Kau. Mari saudara-saudara, sebentar kita mau masuk dalam firman Tuhan. Biar di penghujung tahun ini setiap kita menyadari kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan sepanjang tahun ini. Biar di akhir tahun ini setiap kita keluar ucapan syukur, tidak ada yang lain. Hanya ucapan syukur karena Tuhan sungguh amat baik. Pencipta hidupku, pemelihara jiwaku, Kaulah yang terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu Yesusku, Kaulah yang terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagimu. Pencipta hidupku, pemelihara jiwaku, Kaulah yang terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidup kami, Tuhan. Pemilik hidupku, dalam kasih setiamu Yesusku, Kaulah yang terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagimu. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagimu. Ini ucapan syukur kami malam hari ini, Tuhan. Biar semua itu menjadi rupa yang harum di hadapan-Mu. Menjelang akhir tahun ini, biar setiap kami semua menaikkan ucapan syukur kehadapan-Mu. Dalam segala keadaan, biar semua kami mau akhiri tahun ini dengan ucapan syukur kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Terima kasih untuk setiap didikan dan proses yang Kau izinkan terjadi bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, bahwa setiap kami sampai garis akhir dengan Tuhan, bahwa setiap kami. Terima kasih Tuhan, tidak
syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Sekali lagi katakan, kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Terima kasih Tuhan. Ini ucapan syukur kami kepadamu di akhir tahun ini. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Biar sungguh hati kami siap untuk Kau taburi firman-Mu Tuhan. Tidak ada satupun firman-Mu yang dicuri oleh iblis. Tapi semuanya boleh bertumbuh dan berbuah dalam hidup setiap kami. Sehingga itu menjadi bekal bagi kami untuk memasuki tahun yang baru. Ada kekuatan yang baru yang daripada-Mu sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus, amin. Mari kita siapkan hati kita. Saya akan bagikan yang namanya kembali dengan tema besar. Ya, Tuhan adalah gembala yang baik. Tema ini tidak lepas karena Tuhan melihat cawannya belum penuh. Karena Tuhan itu begitu mencintai kita. Tuhan itu begitu, sangat-sangat sayang dengan saudara dan saya. Dia tidak ingin satu orang pun tidak mengalami. Karena apa? Karena dia begitu mengasihi kita. Dan dia sudah bayar semua tunai, lunas. Bahkan sudah semua tersedia. Beberapa waktu yang lalu kita lihat di atas meja semuanya ada. Apapun kebutuhan saudara dan saya. Juga organ-organ tubuh manusia yang harus diganti. Mungkin paru-parunya harus diganti baru, ginjal harus diganti baru, apapun lah. Itu sudah Tuhan siapkan. Tinggal saudara ambil, ini hak saudara. Ini hak saya. Jangan cuman jadi penonton. Jangan cuman engkau berkata, wow. Ayo alami. Yuk, sebelum masuk lebih dalam, kita berdoa. Tuhan Yesus, mari berikan penerangan. Berikan supaya kami mengerti. Kami mengerti. Mari Tuhan Yesus, beracaralah.
beracaralah. Tetap kami katakan, kami usir semua setan ingin mencuri firman, mengganggu. Demi nama Yesus, keluar, pergi dari kami. Kami minta dan terima roh pengertian, hikmat, marifat masuk, dan kami bisa dimampukan jadi pelaku firman. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jadi saudara ya, saya sudah katakan kemarin di Meet Jesus bahwa kunci utama itu adalah di dalam diri kita masing-masing. Kunci utama itu kita sendiri. Ya. Kenapa? Karena tergantung saudara dan saya. Kalau saudara dan saya melakukan bagian kita, bukan melakukan bagian orang lain, tapi melakukan bagian kita, saya percaya semuanya akan baik. Dan kita akan mengalami yang namanya kemuliaan demi kemuliaan. Yang namanya kemenangan. Yang namanya janji itu jadi nyata. Oh, kita akan mengalami yang namanya tidak mungkin jadi mungkin. Bahkan yang tidak ada jadi ada dan terjadi dan diadakan. Kembali, saudara dan saya yang harus ambil keputusan dan melakukan bagian kita. Ya, tiap pribadi itu berbeda-beda. Bahkan suami istri juga berbeda. Ya, tetapi suami istri itu saling membantu, saling istilahnya mengisi yang kosong. Contohnya kayak tadi saudara. Dari tadi pada waktu saya ada di tempat duduk, Tuhan sudah berkata, "Nak, datang nak, menghadap aku. Ayo menghadap aku." Saya bilang, "Saya tidak layak Tuhan. Kau terlalu baik. Tidak usahlah Tuhan. Bukannya aku males. Tapi memang aku tidak layak Tuhan. Engkau terlalu baik. Engkau terlalu baik." Sudah. Tahu-tahu apa? Ibu datang. "Yuk kita sekeluarga. Yuk kita ke tabut yuk." Oh. Nah ini nih. Namanya penolong. Ini namanya penolong, saudara. Ya. Jadi istri-istri jangan jadi perongrong. Tapi penolong. Nah ini saudara. Ayo kita saling. Unity. Menuju pada titik maksimal bersama dengan Tuhan. Ini luar biasa sekali saudara. Ya, oke. Tema kecil bulan ini ayat yang kedua. Tuhan membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dah, 2A ternyata. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Luar biasa ya. Saudara, ini kalau kau perhatikan, amati pelan-pelan. Luar biasa loh. Ini yang namanya hidup berkelimpahan. Jadi sebenarnya di ayat ini dikatakan Tuhan membaringkan kita di padang yang berumput hijau. Di antara
apa namanya ya, makanan, kebutuhan yang melimpah. Nah ini saudara, bukan rumput kering, bukan rumputnya setengah hijau setengah kering, apalagi bukan rumput plastik. Beberapa orang pasti pernah lihat, mungkin semuanya pernah lihat kan, yang di TV itu, ya, kambingnya itu kambing sih bukan domba sih masalahnya saudara. Ya, ngelihat rumput sebelah kok hijau, terus dia berusaha, akhirnya dia bisa nyebrang, lompati tembok, saudara, tembok loh, dilompati, pas sudah sampai, dak, sedihlah dia, nangislah dia. Kenapa? Karena rumputnya memang hijau warnanya, tapi rumput plastik. Nah, saudara, saya minta jangan begitu ya. Kita semua tidak boleh begitu. Karena apa? Seringkali kita bilang, orang lain kok enak ya. Orang lain lebih diberkati, orang lain lebih kaya, orang lain kok lebih enak ya hidupnya. Hati-hati, bertobat. Yo, aku kok ndak boleh, kamu kok boleh ya, lebih enak hidupmu ya. Itu namanya orang yang nggak ngerti destininya. Itu namanya orang yang iri hati, komplain sama Tuhan, protes, nggak ngucap syukur. Saudara tahu apa yang terjadi dalam hidup kita? Tuhan sudah pilihkan yang terbaik. Benar, saudara. Ada kan yang ilustrasi yang seperti ini yang saudara pernah dengar? Orang kaya raya, malam-malam naik mobil muter-muter. Kenapa? Nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur, padahal uangnya banyak. Nah, di sini atau yang streaming, pasti ada yang punya pikiran, kalau uangku banyak aku bahagia. Satu pandangan yang sangat salah. Kalau aku uangnya banyak pasti aku seneng, pasti aku ndak susah. Siapa bilang? Yang bahagia adalah orang yang tinggal di dalam Tuhan. Itu paling bahagia. Loh, orang kaya ini muter-muter loh saudara. Muter-muter. Nggak taunya berhenti di satu tempat. Semua sopir kaget, buat apa berhenti di tempat yang begini? Waduh, mengerikan. Tapi karena bosnya ngomong berhenti, ya berhenti sopirnya. Pada waktu itu dia buka pintu turun. Tahu-tahu dia pergi ke satu keadaan. Yaitu apa? Ada bapak pengemudi becak sedang tidur lelap di becak, di dalam becaknya. Dia memandang si bapak yang tidur ini, dia godek-godek. Dia ngomong gini, ini orang kok bisa tidur ya? Padahal besi semua loh. Nggak ada busanya sedikit pun. Aku di rumah harganya, tempat tidurku aja juta-jutaan. Tapi nggak bisa tidur. Kalau mau tidur harus pakai obat tidur. Ini nggak pakai obat tidur. Tidur nyenyak sampai ngeces-ngeces mungkin. Kok bisa ya?
Akhirnya gak kuat dia. Dia panggil. Dia bangunin. Pak, bangun. Ada apa Pak? Mau kemana Pak? Dikiranya mau naik becak saudara. Dia ngomong gini sama bapaknya. Mau ndak tukeran? Ya, 1 hari bolehlah. 1 semalam lah, semalam. Maksudnya Pak, Bapak tidur di mobil saya. Boleh. Saya boleh ndak tidur di becak Bapak? Oh, lihat saudara. Itu satu tanda. Uang ndak menjamin engkau bahagia. Kalau buat saya sudah terlalu nancep apa yang Tuhan ajarkan. Kenapa? Karena saya sudah beberapa kali mau jatuh dari pesawat. Pesawat saya mau jatuh, saya ada di dalamnya. Di situ saya bisa merasa duit, kenalan, harga diri, nama baik ndak bisa menjamin saya tetap selamat. Saya punya uang banyak dan saya bilang, jamin aku untuk selamat. Gak bisa. Di situ saya sadar, kekayaan apapun tidak ada yang bisa menjamin. Hanya Yesus Kristus yang bisa menjamin. Hanya Yesus Kristus. Ada jaminan yang sangat top dan mutlak. Itu pasti jadi. Makanya Tuhan selalu berkata, tinggal di dalam Tuhan. Nah ini loh saudara. Untuk Yesus ada di dalam kita, saya percaya semua sudah. Tapi untuk kita tinggal di dalam Tuhan. Kemarin ada yang WA saya. Pak, ada yang bertanya, tinggal di dalam Yesus itu bagaimana caranya Pak? Masa bisa? Loh, sudah tahu ini pertanyaan seperti pertanyaan Nikodemus. Kok Nikodemus? Nathanael, kok Nikodemus? Bagaimana saya bisa dilahirkan kembali? Oh, ini yang bertanya orang-orang yang pikirannya terlalu kuat. Ini kalau pikirannya tidak disalibkan, tidak masuk surga itu pikiran. Dengar ya, yang masuk surga itu nanti jiwa. Saya mau kasih tahu. Roh kembali. Karena roh tidak bisa kotor. Dengar baik-baik. Manusia hidup itu 3. Tubuh, jiwa, dan roh. Roh itu gak bisa kotor. Roh akan tetap kembali kepada surga. Nah terus saudara tanya, terus yang masuk neraka apa? Jiwa. Yang masuk surga apa? Jiwa. Nanti saudara baca di ayat Mazmur 23 ini ada. Dikatakan Tuhan menyegarkan jiwaku. Nah ini saudara kau harus ngerti. Jadi jiwa kita ini harus benar-benar dibersihkan, dimurnikan. Nah di dalam jiwa ada pikiran. Di dalam jiwa ada apa? Keinginan, nafsu, kehendak, ikatan-ikatan. Itu dalam jiwa semua. Makanya jiwa ini harus ditahirkan, harus dibersihkan. Gak bisa kalau enggak. Makanya Daud berkata, ia menyegarkan jiwaku. Karena di dalam jiwa juga yang namanya kebekuan. Di dalam jiwa juga yang namanya apa? Kemarahan, kepahitan, sakit hati.
jengkel, tersinggung. Itu semua harus dibereskan. Saudara harus ngerti kebenaran ini. Mungkin saudara bertanya, lah kok bisa Bapak ngerti? Nah, karena saya dari kecil main dalam alam roh. Di dalam dunia roh saya main. Dan saya bisa lihat. Jadi jiwa ini, saudara. Makanya dulu ada satu ilustrasi, anjing hitam, anjing putih. Gagah, hitam memang. Tapi kalau ditarungkan, menang mana? Belum tentu menang hitam. Belum tentu juga menang putih. Yang dikasih makan, yang menang. Nah, kalau tidak dikasih makan 5 hari, sama yang ini dikasih makan terus, ya kalah yang gak dikasih makan. Biar badannya kayak bodybuilding, gak dikasih makan 5 hari mah. Tetap aja kalah, saudara. Sama. Engkau kasih makan jiwamu apa? Ayo. Engkau kasih makan jiwamu apa? Firman Tuhan? Atau kau kasih makan jiwamu? Apa? Baca koran yang mengerikan-mengerikan, pembunuhan. Ya. Wah, pokoknya yang berita-berita yang membuat resah, takut, gelisah, itu yang dibaca. Terus apa? Nonton filmnya horor. Lo itu, aduh. Bertobat yuk. Kamu kok seneng nonton setan sih? Kalau seneng nonton filmnya Tuhan Yesus, kehidupan Yesus itu bagus. Kalau seneng nonton horor, yuk bertobat. Jangan-jangan kau senang dan kau menjadi temannya sih yang kau tonton. Tuh banyak alasannya ngomong sama saya. Pak, saya nonton horor itu justru mempermalukan setan. Oh gitu ya. Tanpa sadar engkau bukan mempermalukan setan, tapi engkau mengaminkan bahwa setan bisa berbuat itu. Benar, saudara. Engkau setuju dengan apa yang diperbuat setan di film itu. Hati-hati. Kalau dia benar-benar datang dan apa yang kau pikirkan, oh dia bisa buat ini ya. Baru terus satu kali dia benar-benar datang dalam hidupmu. Benar-benar dia melakukan yang kau anggap dia bisa. Tak jamin wes saudara. Tak jamin wes. Saudara mau lari tapi tidak akan pernah bisa lari. Lari di tempat dan terkencing-kencing di situ. Memang saat ini banyak tuh. Ya. Di YouTube setan dipukul mbek panci. Ya, ditebas, kepala yang gelundung. Dan sudah tahu itu apa? Itu cuman setan, maaf, harus ngerti ya. Itu setan perucuk. Itu setan level paling bawah. Itu kadang-kadang ciptaan manusia. Ngerti enggak? Jadi jangan mau dibodohi. Tapi coba yang datang benar-benar setan. Terkencing-kencing dia. Karena apa? Hadiratnya itu mengerikan, saudara. Loh, saya ini ngomong jujur. Kami berdua, saudara. Saya sudah pelayanan kira-kira 10 tahunan lah. Saya sudah kemana-mana. Satu kali ya, ini bukan di rumah ini. Di rumah pertama saya. Kami berdua lagi doa atau enggak ya Ma? Lagi doa ya Ma kalau udah salah. Itu si setan yang benar-benar setan datang, saudara. Di depan saya dan istri saya. Sungguh saudara. Saya enggak bohong dan saya enggak mau membesar-besarkan. Kami berdua nangis, ketakutan.
ketakutan luar biasa. Saya ketakutan dan nangis, saudara. Ibu juga begitu, ketakutan dan nangis. Di depan mata. Jadi bukan kelihatan, enggak benar-benar, enggak jauh. Di depan mata, depan. Saya nangis, saya takut sekali. Kenapa? Hadiratnya itu begitu menakutkan. Tapi aneh, di dalam hati saya ini ada Roh Kudus yang terus tahu-tahu bisa seperti membesar, membangkit. Dan akhirnya dengan tangisan itu kami berdua, kami lawan, kami katakan dalam nama Yesus. Itu dari hati keluar, saudara. Terus ke atas, dalam nama Yesus. Kami usir dia. Baru dia pergi. Dan kami menang. Demi nama Yesus saya tidak membesarkan setan. Saya justru mengatakan, Yesus lebih besar dari siapapun. Bahkan dari setan itu. Akhirnya kami menang. Tapi saya mau katakan jangan main-main ya. Jangan sok dan berkata, oh aku tidak takut. Ya memang iya kalau kamu barusan didatangi dengan yang kroco-kroco. Pak Yusa, ayah saya sendiri, pernah sombong seperti itu. Ini datang, dia dipukul kepalanya. Dengar baik-baik ya, 1 bulan kira-kira kepalanya itu sakit. Loh kenapa Tuhan izinkan? Karena Tuhan juga berkata, waspada dan berjaga-jaga. Jangan meremehkan. Sesuatu yang kau remehkan itu salah. Karena kalau kita tidak bersama dengan Roh Kudus, kita tidak tinggal di dalam Dia. Mengerikan. Mengerikan, saudara. Ya, saya mau kasih tahu ini. Jadi saudara harus ngerti sungguh-sungguh kenapa gunanya Tuhan selalu berkata, Yesus ada di dalam kita dan kita harus ada di dalam Yesus Kristus. Ini loh saudara. Kalau kita ada di dalam Yesus Kristus, ada pengcoveran. Ingat itu. Ingat itu. Apa yang diizinkan, pasti kita akan keluar sebagai pemenang. Ya contohnya saya dengan ibu. Diizinkan dia datang secara real, datang benar-benar. Dan apa yang saya lihat itu benar, emas semuanya. Emas, saudara. Jadi kalau yang cinta duit, ya, mata duitan atau mata emasan, wah terbuai, saudara. Karena emas murni semuanya. Tapi enggak. Kami tahu itu palsu. Ada setan di situ. Ngerti tidak saudara? Ya. Makanya kalau ayat ini dikatakan, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Wow, ini luar biasa. Tuhan berkata, lihat nak, kelimpahan sudah ada. Sudah tersedia, bahkan engkau tinggal di tengah-tengah kelimpahan. Gak ada racun, karena racun ini sudah dibuang. Nah ini ada kebiasaan daripada gembala-gembala yang baik, saudara. Dia itu ya kalau membawa domba-dombanya, itu kira-kira cuman 1 minggu, ya semingguan lah, tinggal di satu tempat. Sesudah itu harus pindah. Kenapa? Karena rumputnya tidak boleh sampai habis. Ini gembala yang bertanggung jawab. Gembala yang bijaksana. Tapi ada gembala yang rada-rada tidak bertanggung jawab. Dia izinkan domba itu makan sampai rumput semua, sampai akar-akarnya dimakan. Jadi akhirnya tanah itu jadi tanah gersang. Ya, jadi pindah-pindah terus.
Nah pada waktu domba ini mau dibawa ke satu padang rumput, gembalanya ini survei. Gembala survei dan lihat. Kenapa? Karena seringkali di antara rumput-rumput yang hijau itu ada bunga yang beracun. Bunganya bunga kecil, beracun. Dan kalau domba makan, ada bunga itu pasti dimakan. Namanya juga, maaf ya, domba itu bodoh. Jadi saudara dan saya harus sadar, sebenarnya kita tuh bodoh. Makanya kita perlu gembala yang ngurusi kita. Jadi jangan sombong. Jangan sok-sokan. Oh sehat aku. Oh kuat. Dimakan semuanya. Mati saudara. Ya. Jadi itu bunga itu ya saudara. Di antara rumput. Kalau itu dimakan. Mengakibatkan tubuh ini jadi kaku. Akhirnya meninggal. Saya tidak tahu bunga jenis racun apa. Nah biasanya gembala itu akan menyelidiki, survei, lihat padang rumput. Terus apa yang dilakukan? Dicabuti satu-satu itu bunga. Bayangin, kalau itu padang rumputnya 1 hektar. Apa ndak boyok, hancur saudara. Dia ndak bisa nyabuti dengan perkataan. Dia nyabuti selalu dengan membungkuk, nyabut. Jalan lagi membungkuk, nyabut. Dikatakan itu pekerjaan yang paling membuat lelah, sakit punggung. Tapi karena kasihnya, sayangnya pada domba, tanggung jawabnya, dia cabuti satu persatu. Bahkan dia survei itu tidak cuma 1 kali. Setelah dia cabuti, dia lihati lagi 2 kali, harus benar-benar bersih dari tanaman itu. Dan saya percaya kita punya Roh Kudus. Seringkali Roh Kudus sudah memberitahu, jangan, stop. Ayo. Tapi kita seringkali, maaf Roh Kudus, kagok. Sudah setengah jalan. Kerugian, kehancuran, bahkan sampai kematian. Sangat gampang menimpa setiap pribadi yang tidak taat dan tidak dengar-dengaran. Kembali yang kedua, tinggal di dalam Tuhan. Apa yang Tuhan sudah sediakan, terbebas dari keracunan. Terbebas dari racun. Terbebas dari yang membuat kehancuran, kerugian, kegagalan. Tapi kuncinya, saudara dan saya harus tinggal di dalam Tuhan. Karena Dia sudah selesaikan semuanya. Ini loh saudara. Ini. Ya. Pak, gimana caranya tinggal dalam Tuhan? Baca firman. Lakukan firman Tuhan. Kok bisa Pak? Baca Yohanes pasal yang pertama. Pada mulanya adalah firman. Nah itu loh saudara. Ngerti saudara? Ayo, paksakan dirimu. Jangan bilang, aku mau. Cuman begitu doang. Gak bisa. Paksakan dirimu untuk melangkah. Paksakan dirimu untuk masuk. Tinggal di dalam Tuhan. Daging ini memang gak suka saudara. Di dalam satu kawanan domba ya, luar biasa.
Domba itu kenal suara gembalanya. Kemarin kan Lala sudah saksi pada waktu Meet Jesus. Ini padahal anaknya loh. Itu kalau bisa ditayangkan di sini bagus tuh. Ya, cerita itu. Karena kalau di AOC Kid ditayangkan. Itu bagus sekali saudara. Anaknya loh saudara. Nggak dikenal loh saudara sama domba-dombanya. Anaknya gembala nih, nggak dikenal. Tapi pada waktu gembalanya mengeluarkan suara, domba dia langsung datang. Lah ini saudara. Tapi yang saya lihat ada domba-domba yang antik saudara. Yaitu apa? Harus dipanggil 2 kali, harus dipanggil 3 kali. Loh. Padahal kalau engkau dan aku dipanggil sekali langsung responi, lebih enak, lebih untung, lebih dapat yang cepat, dapat yang terbaik. Dipanggil ketiga kali baru nurut, dapat sisa-sisa. Kan sudah dimakan dengan yang lain. Mungkin sudah bilang, tapi tidak kehabisan kan Pak? Tidak akan, Tuhanmu kan El Shaddai. Ya kan? Tapi kalau yang pertama dapat kan paling enak saudara. Oh iya saudara. Paling enak. Makanya saya setelah tahu ya. Firman Tuhan berkata beri maka engkau akan diberi. Setiap kali persembahan. Saya semangat. Yuk sama-sama bertobat. Harus semangat setiap kali kita mau memberi. Jangan punya mental minta terus. Itu loh tukang-tukang minta, dapatnya paling banyak 1.000 perak. Ya kalau kau berbaik hati 10.000 lah. Saya kok enggak pernah lihat ada yang ngasih 100.000. Tuh sekarang saudara maunya berkatnya kecil atau gede? Atau bilang gini, gak apa-apa Pak, 1.000 tak kumpulin 1 juta orang. Loh ya terserah. Kalau saya enggak, saya akan maksimalkan apa yang sudah menjadi jatah saya. Setiap kali Tuhan memberkati saya besar, saya selalu, ini selalu saudara, Roh Kudus ngomong gini, beresi persembahan, beresi perpuluhan. Setiap kali. Saya enggak bohong, saya enggak mengada-ngada. Setiap kali. Dan langsung saya responi. Saya hitung, siapa tahu ada pemasukan yang tiba-tiba. Saya belum kasih perpuluhan, saya langsung kasih perpuluhan. Plus saya kasih persembahan, tanya Roh Kudus, berapa yang aku harus lepaskan, berapa saya kasih. Biarpun itu gede, enggak masalah. Kenapa? Saya terlalu yakin. Dia akan genapi firman-Nya. Beri, maka engkau akan diberi. Nah ini saudara. Marilah jalan sesuai dengan firman. Hidupmu pasti enak. Ya. Hidup kita ini biar jadi berkat. Dari mana? Kita bersaksi. Kita juga membagikan berkat demi berkat. Wow, luar biasa. Ini loh saudara. Makanya dikatakan tinggal di dalam Tuhan itu penting. Supaya kita bisa menikmati. Tinggal di dalam kelimpahan. Ini luar biasa sekali. Maju lagi ya saudara. Terus. Domba-domba itu saudara ya. Kalau pagi-pagi dibuka kandangnya. Dia semangat. Domba itu semangat. Kenapa domba kok semangat? Karena domba ini ngerti. Hari ini aku pasti makan enak. Karena gembalaku sudah menyediakan makanan yang enak buat aku. Lah, itu yang Tuhan pengen. Bukankah firman Tuhan berkata, setiap hari adalah baru? Ayo semangat.
Kapan semangat itu bisa timbul dalam hati kita? Pada waktu engkau menikmati hidup bersama dengan Tuhan. Alami mujizatnya, alami kebaikannya. Dan kau bisa berkata, hari ini apalagi ya Tuhan, aku semangat hidup bersama dengan kau. Terus ada on fire. Ini yang Tuhan mau buat dalam hidup saudara dan saya. Jangan jadi domba nakal. Lari dari kumpulan. Terus perlu dapat hajaran. Nah, tongkat. Aduh sakit Tuhan. Tuhan kenapa aku rugi lagi? Ya saya berdoa supaya saudara ngerti lah. Setiap kerugian yang kita alami, kita pasti 99% kita buka lubang. Kalau tidak ada lubang, pasti tidak ada kerugian. Saya juga gitu. Saya tahu kalau saya rugi, ada kerugian-kerugian, ya saya ini pasti dosa. Ada buka lubang. Tidak tepat ini hidupku. Di mana ya Tuhan? Bertobat. Karena kalau tidak ada lubang, pasti hidup kita penuh dengan kemenangan dan kemuliaan. Kelimpahan itu akan jadi milik kita. Yang terakhir di ayat ini dikatakan, luar biasa, ayat yang kedua tadi. Ia membaringkan aku. Ia membaringkan aku. Ayo. Berarti waktunya istirahat. Tuhan bilang, nak, bisa enggak percaya total sama aku? Ayo, bisa enggak 100% percaya? Karena pada waktu kita membaringkan diri, kita sadar kita dalam keadaan yang lemah. Kalau ada musuh, ada serangan, habis kita, saudara. Tapi dengan satu jalan, kita pasrah. Kita benar percaya pada Tuhan yang menjaga kita. Maka kita bisa membaringkan diri dengan baik. Bagaimana dengan saudara? Apakah sudah bisa seperti itu? Ya, percaya total sama Tuhan. Percaya apapun yang terjadi ini baik. Tidak komplain, tidak protes. Nah ayo. Hati-hati loh saudara. Yudas itu dimulai dengan protes loh saudara. Lihat kata-katanya dia. Pada waktu ada seseorang perempuan yang memberikan minyak narwastu mengurapi Yesus. Apa kata-katanya dia? Itu adalah hatinya. Langsung dia protes kan. Kenapa sih minyak itu gak dijual terus diberikan ke orang miskin? Berarti dia ada yang tidak setuju dengan apa yang Yesus lakukan. Jangan saudara pikir bahwa Yudas ini baik pak pikirannya. Nggak, itu buah dari ketidaksepakatan dengan apa yang Yesus perbuat. Sama dengan saudara. Kalau saudara ya nggak sepakat dengan pemimpinmu, mulai komplain, protes. Saya mau kasih tahu ya, pemberontakan itu akan terjadi. Hati-hati, jangan jadi Yudas. Jangan jadi Yudas. Buang, bertobat. Kita harus tahu, Tuhan
tidak mungkin taruh kita di bawah seseorang. Dan itu main-main. Tidak. Itu masa pendidikan kita. Loh, saya mau kesaksian. Saya dengan ayah saya sejujurnya. Dulu, pernah kelas. Saya pernah kelas. Saya pernah kelas dengan beliau. Saat ini beliau misalnya dengerin, beliau akan berkata manggut-manggut. Iya betul. Sampai saya bilang, saya akan keluar dari rumah ini. Loh iya loh. Saya pernah kelas dengan beliau. Tapi saya bertobat karena apa? Saya ngerti. Mau gimana pun gak bisa. Yang Tuhan sudah tetapkan, saya dilahirkan dari keluarga beliau, itu yang terbaik. Sama dengan saudara. Kalau saudara sudah ditanam di AOC, dimanapun kau ditanam, belajar, mengerti. Ini pendidikan. Seberapa engkau bisa belajar dengan baik, saudara akan lulus dan akan menjadi orang yang bertitel. Berapa tahun? Jangan sampai menjadi mahasiswa abadi ya. Ada kan mahasiswa abadi? Saya ini mahasiswa abadi yang Unpar. Lu jujur, Jo tuh lumayan lulus kan tuh Jo? Nah, gak lulus juga, mahasiswa abadinya Maranatha dia. Loh ya jangan begitu di dalam Tuhan. Bubar saudara. Ayo lulus semuanya. Lulus. Saya lulus. Kalau yang atas lulus, bawah harus lulus. Amin. Saya sampai datang ke ayah saya bilang, sekarang Pak, apapun yang Papa katakan, apapun yang Papa perbuat, saya setuju. Saya sepakat. Bahkan tidak ada satupun orang boleh bunuh Papa, kecuali bunuh saya dulu. Saya sampai ngomong gitu loh. Langkai mayat saya, baru bunuh ayahku. Detik saya seperti itu, saya lulus. Berkat itu tercurah luar biasa. Saya benar-benar bisa membaringkan diri saya di padang yang berumput hijau. Benar, saudara. Karena orang-orang di atas kita itu dipakai Tuhan membentuk kita, mendatangkan kebaikan. Bukan mendatangkan kejelekan, mendatangkan kebaikan. Supaya kita berkarakter Kristus. Mari saat ini belajar untuk mengerti. Ini tawaran Tuhan. Padang rumput sudah Dia sediakan. Wah, kelimpahan dalam semua aspek kehidupan sudah tersedia. Tuhan bilang, ayo siapa yang bisa membaringkan diri di dalam kelimpahan, silakan. Terakhir, keputusan di tangan saudara dan saya lagi. Saudara mengeraskan hati, gak ada gunanya. Saudara pakai usaha sendiri, apa bisa? Bisa, tapi lama. Ini kan instan, ini kan percepatan. Ini kan sesuatu yang Tuhan berikan. Oh, sesuatu yang dibuka sama Tuhan. Sesuatu yang berkata, ini loh kesempatan baik, terbaik. Tapi kau tidak mau, silakan. Usaha sendiri. Silakan. Tapi jangan salahkan Tuhan. Kalau sampai mati tidak nyampe. Benar, saudara. Percaya. Tuhan tak akan pernah membiarkan kita.
saya berkata, Tuhan, tema bulan ini apa? Tuhan bilang, belum selesai. Aku masih rindu anak-anakku ngerti apa yang aku katakan di dalam Mazmur 23 ini. Biar itu menjadi realitas, jadi nyata di dalam hidupnya. Ini karena sayangnya Tuhan pada kita semua. Ayo, balik. Ambil kesempatan ini. Hidup kita harus jadi seperti spon. Pada waktu dilempar ke air, langsung diserap. Ayo saudara, ini percepatan. Ini waktu percepatan daripada Tuhan. Cepat responi dan katakan aku mau, dan paksakan dirimu untuk melakukan apa yang menjadi bagianmu. Matikan daging. Matikan semua teori-teori yang menghambat engkau untuk datang dan bertemu dengan Tuhan. Dan mulai katakan, aku mau Tuhan percaya padamu 100%. Bahwa engkau baik. Tidak curiga sedikit pun. Tidak ada kecurigaan sedikit pun. Engkau baik. Mari saudara. Tuhan begitu baik sama kita. Contohnya hari ini juga. Tuhan bilang, ayo jam 7. Dan Tuhan tadi sudah penuhkan kita. Saya merasakan kepenuhan yang luar biasa. Saya merasakan sampai meluber semua. Jadi kalau di antara kita semua yang streaming juga, yang tidak kepenuhan, ya maaf ya, something wrong dalam hidupmu. Ada sesuatu yang perlu dibenahi. Siapa tahu cawan hidupmu bolong. Nah kalau bolongnya cuma sejarum pentul, tidak apa-apa. Masih bisa meluber. Kalau kapasitas air yang masuknya banyak. Nah kalau bolongnya segede ini saudara, lubangnya, ini namanya bukan lubang. Ini namanya seperti kayak ada peralon begini mengalir keluar. Ini akan penuh-penuh saudara. Nggak akan bisa meluber. Jadi kalau yang tadi tidak bisa merasakan kepenuhan, something wrong dalam hidupmu. Bertobat yuk, kembali. Tuhan itu begitu baik. Juga nanti sore akan kembali ditayangkan acara pagi ini. Saya berdoa dan itu pasti Tuhan genapi. Pencurahan Roh Kudus kembali dicurahkan. Ayo responi. Jangan cuma jadi penonton. Tuhan pengen kita jadi orang-orang yang mengalami dan berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya Bapak, Ibu, Saudara diberkati dengan firman Tuhan pada hari ini. Mari sama-sama kita mau kembali berdoa, kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat firman yang dibagikan pada malam hari ini. Sungguh memberkati setiap kami Tuhan. Firman-Mu yang terus menguatkan setiap kami. Firman-Mu yang terus mengokohkan setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur setiap firman-Mu tertanam di tanah yang bertumbuh dengan subur dan kami menghasilkan buah-buah yang sangat lebat. Dan Tuhan, kalau sebentar kami mau berikan yang terbaik kepada-Mu Tuhan. Biar kami memberikan dengan penuh pengucapan syukur kami, hati kami terus penuh dengan sukacita. Kami naikkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mau bawa setiap persembahan kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari setiap kita untuk kita memberikan yang terbaik pada malam hari ini. Sebagai pengucapan syukur kita ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang sudah memberkati setiap kita lebih dari cukup.
dan mari kita berikan dengan penuh sukacita. Sama-sama kita mau angkat lagu Aku Diberkati. Yuk sama-sama saudara dimanapun, mari bangkit berdiri. Kita mau angkat setiap persembahan kita ke dalam tangan Tuhan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagi. Sekali lagi aku diberkati. Kami naikkan setiap persembahan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami kembalikan semuanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dan segala pujian kami naikkan kepadamu. Terima kasih Bapa. Kami berikan dengan penuh pengucapan syukur kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Amin. Saudara, sebentar kita akan mendengarkan beberapa pengumuman yang akan disampaikan pada malam hari ini. Selamat malam saudara-saudara, ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan. Yang pertama, ibadah akhir tahun tanggal 31 Desember akan diadakan pukul 11 malam. Jadi tanggal 31 Desember ada ibadah tutup tahun jam 11 malam. Bagi saudara yang bisa hadir, dapat hadir di ITC Kosambi Blok H1H2 lantai 4. Bagi saudara yang berada di luar kota, sungguh kami mengajak untuk saudara bergabung dalam AOC Media. Kenapa? Biar kita akhiri tahun ini dengan kuat, terima sesuatu remeh dari Tuhan, dan akan memulai di tahun yang baru, yaitu tanggal 1 Januari. Doa pagi seperti biasa jam 5, kita akan menerima tema yang baru. Jadi 31 ada doa malam jam 11, doa tutup tahun. Lalu tanggal 1-nya jam 5 pagi tetap ada doa pagi untuk menerima tema yang baru di ITC Kosambi Blok H1H2 lantai 4. Bagi saudara yang berada di luar kota dapat streaming di AOC Media. Lalu doa bagi bangsa setiap harinya masih diadakan. Walaupun mungkin Natal, Tahun Baru, tetap ada doa pagi bagi bangsa yang diadakan di ITC Kosambi Blok H1H2 lantai 4 juga. Mari saudara-saudara yang kebetulan mungkin sedang berlibur ke Bandung, bisa bergabung berdoa bersama kami secara onsite. Mungkin yang saudara berada di luar kota, mari tetap semangat untuk doa pagi di AOC Media. Lalu pengumuman berikutnya, persekutuan doa Ark of Christ AOC untuk tanggal 5 Januari masih diadakan secara online. Saudara dapat bergabung di AOC Media. Begitu juga dengan Meet Jesus masih diadakan secara online. Lalu saya mengajak saudara untuk terus sama-sama kita berdoa bagi Indonesia. Kita terus perkuat hidup kita. Kita akhiri tahun ini dengan kuat dan kita akan memasuki tahun yang baru bersama dengan Tuhan. Dan kita terus menikmati semua yang ajaib bersama dengan Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saudara, mari sama-sama kita mau tutup ibadah pada malam hari ini. Kita nyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Bapa terima kasih. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Kau yang memperlengkapi setiap kami Tuhan. Dengan firman-Mu kami mengucap syukur. Setiap firman-Mu Tuhan ada terus dalam kehidupan kami. Bukan sebuah teori biasa.
biasa, tapi biar setiap firman-Mu jadi dalam kehidupan kami. Kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau yang memberkati Tuhan setiap jemaat-Mu yang sudah bergabung pada malam hari ini. Mari saudara, saya undang mari bangkit berdiri. Sama-sama kita mau terima berkat Tuhan pada malam hari ini. Kasih Tuhan melimpah buat setiap kita. Berkat-Nya terus menyertai setiap perjalanan kehidupan kita. Tuhan Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Diberkati dimanapun engkau berada. Diberkati setiap pekerjaan-Mu, pelayanan-Mu, sekolah-Mu penuh dengan kasih Tuhan, penuh dengan kemuliaan Tuhan. Berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, semuanya termeterai hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sepakat sama-sama kita katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.